bertemu dengan Rasul dalam mimpi. Hendaknya jangan hayalan kita itu hanya urusan mimpi dengan Nabi SAW. Nah ini, ternyata amalannya hanya amalan pengen mimpi Nabi. Setiap ketemu kiai amalannya pengen mimpi Nabi. Jalankan sunnah Nabi. Kamu sudah ketemu Nabi di alam dohir, gak usah pakai mimpi-mimpi. Seperti yang diajarkan Ibunda Said Ahmad Tabrizi, lakukan sunnah Nabi, dan di saat kau melakukan sunnah Nabi, sadar ini adalah sunnah Nabi. Seolah-olah melihat Nabi itu melihat Nabi secara lahir, bukan mimpi lagi. Kalau sudah masuk bermimpi nanti banyak bohong nanti situ. Nggak mimpi Nabi, kita mimpi. Aku mimpi. Di pondok biasanya kalau sudah ada satu orang mimpi Nabi, yang lain ngaku mimpi semuanya. Nah, karena apa? Oh, ngaku lebih pintar dari dia, kok dia dulu mimpi ketemu Nabi lah, nggak enak deh. Besok aja tak tunggu seminggu depan deh. Oh, saya juga mimpi ketemu Nabi. Oh, akhirnya sak pondok ngaku Nabi. Nah ini, bertemu dengan Nabi dalam mimpi adalah sebuah keistimewaan mulia luar biasa. Tapi yang menjadi masalah adalah orang berbohong ngaku mimpi Nabi SAW itu, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dusta atas nama Nabi, neraka tempatnya. Makanya hati-hati. Makanya di pondok Al-Bahjah jangan sampai ada orang mimpi ketemu Nabi kok nggak gembar-gembor, diam-diam sudah, tidak usah disampaikan ke yang lainnya. Idra bangga, tidak pengen di pondok nanti dikit-dikit orang ngaku ketemu Nabi. Kalau pengen ada pesan untuk gurumu ya sampaikan nanti. Tidak usah banyak ceritakan ke orang. Akhirnya semuanya menjadi pembual mimpi. Sama dengan mimpi, bukan mimpi juga. Hantu. Kalau sudah di pondok ada yang melihat hantu sekali, semuanya melihat hantu. Alhamdulillah Al-Bahjah bebas hantu. Tidak ada hantu keliaran di Al-Bahjah, nggak ada jin. Ngapain jin nongol-nongol tuh? Ribet banget. Biasanya kalau sudah di pondok ada satu omongan melihat jin, kan paling enggak yang lain juga takut. Akhirnya giliran mau ke kamar mandi nggak ada yang nganterin. Sudah ketakutan bilang jin, akhirnya dianterin nanti. Akhirnya semua ngaku lihat jin, pembohong semuanya. Mimpi ketemu Nabi pun akhirnya bohong. Biarpun yang mimpi ketemu Nabi adalah hak. Man ra'ani fil manam sawfa yarani yaqinan. Bermimpi ketemu Nabi hak. Karena fa inna syaitana la yatamatsalu bi, sebab setan tidak bisa menjelma jadi aku. Tapi yang jadi masalah dusta, berbohong. Hanya pengen dianggap dia wali. Semalam Jumat saya ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sholli ala Muhammad. Setiap malam Senin habis maulidan saya langsung ketemu Nabi. Bener dah. Lah kok sama istri masih begitu? Kok sombongmu ada, gunjingmu masih laku? Nabi tidak mau ketemu sama ente, bohong ente. Kalau anda ketemu Nabi, simpan itu rahasia antara dirimu dengan Rasulullah. Karena itu istimewa. Karena yang ketemu Nabi pasti diangkat dari kerinduanmu yang dalam kepada Nabi. Maka didatangi oleh Nabi SAW. Maka dari itu lihat, jaga kerinduanmu. Pengen ditemui Nabi enggak kalau setelah ketemu yang pertama? Kalau jujur. Kalau dia sudah ketemu Nabi dalam mimpi pertama, pengen ketemu lagi atau tidak? Pasti pengen. Pasti dijaga ini. Aku pengen ketemu denganmu ya Rasulullah. Nggak ada perlu nyampaikan ke orang. Apa faedah nyampaikan orang? Yang paling didapat pertama adalah sanjungan menjadikan dia sombong. Sudah. Wow, sampai masyhur sak pondok. Dia sering ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Giliran jadi ustaz, dikit-dikit saya nunggu ketemu Rasulullah dulu. Hebat sih. Rasul buka buku belajar, tidak usah nunggu ketemu Rasul nanti. Belajar baru keluar fatwa dari itu. Hati-hati masalah mimpi kita harus. Akan tapi apakah tidak boleh kalau kita berharap mimpi ketemu Rasulullah? Loh, bukan tidak boleh. Hendaknya kita semua punya keinginan. Cuman kita tidak ingin hidup kita hanya urusan mikir mimpi. Sehingga amal lahirnya nggak ada amalnya mimpi baca sholawat sebelum tidur 1000 kali agar mimpi. Kalau pengen mimpi ketemu Nabi dan juga ketemu Nabi secara nyata, amalkan sunnah Nabi dengan serius. Hadir hati di saat kita mau wudhu, ingat ini amalan Nabi. Mau sholat duha, ini amalan Nabi. Mau makan dengan tangan kanan, ini kerjaan Nabi. Sebelum mimpi sudah ketemu Nabi SAW. Dan tidak jaminan, tidak harus mimpi pecinta Nabi SAW. Kenapa harus sampai mimpi? Wong dia sendiri merasakan hadir Nabi. Bahkan mungkin di antara mereka yaqdah, Nabi datang kepada di alam nyata misalnya. Orang yang sampai kepada Allah, apa urusannya dengan mimpi? Tapi kalau ada orang ketemu mimpi Rasul, kalau anda mimpi ketemu Rasulullah, luar biasa, itu hebat. Tapi ingat jangan berbohong. Kita punya guru Habib Idrus Bimar Al-Kaf, waktu ditanya tentang masalah mimpi, para salafun soleh orang dahulu itu, kalau mimpi ketemu Rasulullah itu diam-diam dia sedekah dari separuh hartanya, tapi tidak cerita. Karena apa?
agar bisa ketemu lagi. Misalnya dia punya duit 1 miliar, kok mimpi ketemu Rasulullah, separuh disedekahkan dengan harapan bisa ketemu Nabi. Oh, sekarang obral sana. Oh, saya setiap malam Senin, setiap malam Jumat, setiap malam Rebu. Nambah lagi, seminggu ketemu terus Nabi. Tapi kok perilakunya nggak bener terus. Jadi, ingat, ada yang pertama tadi, amalan Nabi, amalan agar bertemu Nabi adalah 4. Yang pertama adalah banyak membaca sejarah Nabi. Ya. Kedua, membiasakan dengan Nabi SAW, seperti yang pernah kami sampaikan. Jadi kalau ingin melakukan sunnah Nabi, ingat Nabi. Ingat Nabi. Jadi mau lakukan yang ringan-ringan, masuk WC dengan kaki kiri, pastikan. Mau minum dengan tangan kanan, pasti. Dikit-dikit dengan Nabi. Ta'alluq bihadratihi. Ta'alluq. Jadi kita membiasakan dengan Nabi. Yang pertama baca sejarah Nabi harus. Ta'alluq bihadratihi. Yang ketiga adalah membaca salawat kepada Nabi SAW yang sering. Perbanyak baca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat adalah khidmah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi senang khidmah untuk umat Nabi Muhammad agar punya mimpi, bisa mimpi. Yang keempat ini khidmah untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Ngambil bagian daripada dakwah. Oh, saya sudah melakukan semuanya kok udah mimpi-mimpi. Berarti kamu sudah ketemu nyata, nggak pakai mimpi-mimpi. Kamu sudah dakwah setiap hari. Dakwah itu bukan ceramah loh ya. Mengajak orang dengan kebaikan, dekatkan ke Nabi dengan kemampuannya, dengan keahliannya. Itu sudah ketemu Nabi. Tidak pakai hayal pengen mimpi-mimpi Nabi sudah. Nah, kita bab mimpi kadang-kadang diperpanjang habis. Hanya hidupnya mimpi. Itu ada orang mimpi-mimpi. Setiap hari ada orang mimpi. Sampai bosan temennya mimpi apalagi nih. Baik, yang keempat adalah khidmah untuk umat Nabi. Maka ngambil bagian dakwah. Apakah dakwah dengan hartamu, apa dakwah dengan tenagamu atau dengan pikiranmu, harus mengambil bagian dakwah. Maka itu sungguh yang menjadikan kita bisa bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, biarpun dimulai dengan mimpi ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian mengatakan bermimpi ketemu Nabi adalah awal. Hakikatnya adalah setiap saat seharusnya kita merasa bertemu dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati jangan berdoa atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.